Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Saputra, Keprodi Ilmu Hadis 2, NIM tahun 2018, NIM 18 30 30 30 52. Di sini izinkan saya untuk mengikuti UAS Ilmu Fiqh Hadis. Untuk soal pertama, hadis tentang status iman orang yang memanggil muslim lainnya dengan panggilan hai kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li'aihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Yang artinya siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepadanya salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kenyataan saat ini mudah sekali sebagai orang mengkafirkan orang lain, hanya saja mereka berbeda pendapat dan juga berbeda aliran keagamaan. Betapa mudahnya sebagai orang mengkafir muslim lainnya, seolah-olah mereka tidak takut dengan ancaman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu tidak akan kembali pada penuduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kasus ini pernah terjadi pada masa lalu dalam sejarah keislaman terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian memicu terjadinya perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Sedangkan akibat dari sikap mengkafirkan orang lain, takfir, semuanya adalah sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita hormati. Namun akibat berbeda politik yang dibungkus dengan argumen agama sebagai pihak mengkafirkan pihak lain. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadis terbelahnya 73 golongan? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmizi. Abdul Razak Al-Kilani dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, guru para pencari Tuhan, menjelaskan bahwa golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan 72 dari 73 golongan lainnya sesat. Kemudian sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama-nama kelompok tersebut yakni adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musyabbibah, Jahamiyah, Dirayah, Najariyah, dan Kilabiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri 1 golongan, sedangkan Khawarij 10 golongan, Mu'tazilah 6 golongan, Murji'ah 12 golongan, dan Syiah 32 golongan. Sementara Jamiyah, Najariyah, Dariyah, dan Kilabiyah masing-masing memiliki 1 golongan saja. Sedangkan Musyabbibah memiliki 3 golongan. Untuk soal nomor 3, hadis hak muslim atas muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin ala muslimin sittun iza laki tahu fasallim alaihi
wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istan sahaka pan sahhu wa iza atasa fahamidallahu fasami'tu wa iza marido fa'udhu wa iza mata fatbahu rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Dan yang ketiga, apabila engkau meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan mengucapkan yarhamakumullah. Yang kelima, apabila dia sakit jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke liang lahat. Islam dalam agama cinta dan kasih sayang mengajak dan memotivasi umat manusia untuk mewujudkan hal tersebut di antara mereka. Oleh karena itu, disyarat sebab-sebab yang dapat diwujudkan tujuan mulia ini, di antaranya menunaikan kewajiban sosial antara individu kaum muslimin berupa menebarkan salam, mendatangi undangan, saling menasihati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit dan mengantar jenazah. 6 perkara yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memperhatikan dan mengamalkannya sehingga Rasulullah jadikan sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.